Halo, di video ini kita akan belajar bentuk umum dan grafik persamaan garis lurus. Yang akan kita bahas, yang pertama, bentuk umum persamaan garis lurus, kedua, grafik persamaan garis lurus, ketiga, perubahan nilai gradien, dan keempat, perubahan nilai konstanta. Oke, teman-teman, langsung aja yuk kita mulai. Oke, teman-teman, persamaan garis lurus merupakan persamaan yang memuat satu atau dua variabel berderajat satu. Nah, jika digambar dalam koordinat kartesius, maka gambarnya itu berupa garis lurus. Kemudian, bentuk persamaan garis lurus ditulis seperti ini, teman-teman. AX tambah BY sama dengan C, dengan AB-nya koefisien, X-nya variabel, dan C-nya adalah konstanta. Dari bentuk itu terlihat ya, ada dua variabel, yaitu X dan Y berpangkat 1. Nah, teman-teman, penamaan garis itu menggunakan huruf kecil. Misalnya aja, garis K dengan persamaannya 3X dikurang 7Y sama dengan 10. Untuk gambarnya itu seperti ini. Kakak tampilkan dulu ya gambarnya. Untuk cara gambarnya, nanti akan kita pelajari. Nah, ini namanya garis K. Dari persamaan garisnya, koefisiennya berapa? Ada 3 dan negatif 7. Terus konstantanya berapa? Konstantanya adalah 10. Teman-teman, tapi bisa juga persamaan garis itu ditulis jadi 3X dikurang 7Y dikurang 10 sama dengan 0. Dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 10. Oke deh, kita ke contoh yang lainnya ya. Misalnya aja, M tambah N sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan garis lurus. Tapi Kak, itu nggak ada X sama Y-nya? Nggak apa-apa, yang penting variabelnya ini pangkat 1. Memang umumnya variabel yang dipakai itu adalah X sama Y. Oke, contoh yang lainnya ya teman-teman. Di sini ada 0,2X ditambah akar 3Y sama dengan 4. Ini juga merupakan persamaan garis lurus. Meskipun di sini koefisiennya bukan bilangan bulat, juga nggak apa-apa. Mau pecahan, negatif, atau akar juga boleh. Yang penting itu bilangan real. Sekarang kalau kayak gini gimana? 5X kuadrat tambah Y sama dengan 6. Persamaan garis lurus atau bukan? Jawabannya bukan persamaan garis lurus ya. Kenapa? Karena di situ pangkat X-nya bukan pangkat 1. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, garis lurus itu ada 3 tipe, teman-teman. Apa aja, Kak? Yang pertama, ada garis lurus horizontal. Kedua, garis lurus vertikal. Dan ketiga, garis lurus dengan kemiringan tertentu. Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, garis horizontal ketika A sama dengan 0. Nah, kita substitusikan A sama dengan 0 ke bentuk AX tambah BY sama dengan C. Nanti diperoleh bentuk seperti ini. Y sama dengan C per B. Nah, C per B itu konstanta, teman-teman. Kita bisa misalkan Q aja. Jadi bisa ditulis Y sama dengan Q. Ini artinya, berapapun nilai X-nya, ya nilai Y-nya sama dengan Q aja. Terus kalau digambar, garisnya itu berupa garis horizontal, yang sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di 0, Q. Contohnya aja garis Y sama dengan 3 dan garis Y sama dengan negatif 2. Kita coba gambar garis Y sama dengan 3 ya. Caranya, buat garis horizontal melewati titik 0,3. Nanti gambarnya akan seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, biar lebih mantap lagi, coba kamu jawab soal yang ini. Gambar persamaan garis Y sama dengan negatif 2 yang tepat adalah... Yang benar adalah B ya, karena garis Y sama dengan negatif 2 itu sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di 0, negatif 2. Lanjut yang kedua, yaitu garis vertikal ketika B-nya sama dengan 0. Mirip dengan sebelumnya, kita substitusikan B sama dengan 0 ke bentuk AX tambah BY sama dengan C. Nanti diperoleh bentuk seperti ini. X sama dengan C per A. Nah, C per A itu juga konstanta. Kita bisa misalkan P. Jadi bisa ditulis X sama dengan P. Ini artinya, berapapun nilai Y-nya, ya nilai X-nya akan sama dengan P aja gitu, teman-teman. Terus kalau kita gambarkan, garisnya itu berupa garis lurus yang vertikal, yang sejajar dengan sumbu Y
dan memotong sumbu X di P, 0. Contohnya aja, garis X sama dengan negatif 7, dan garis X sama dengan 2. Sekarang kita coba gambar untuk X sama dengan 2 ya. Berarti garis ini sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik 2,0. Gambarnya seperti ini. Oke deh, sekarang giliran kamu, coba kerjakan soal yang ini. Perhatikan gambar garis berikut. Persamaan garis yang tepat adalah, yang benar adalah X sama dengan negatif 3 ya. Karena garisnya itu sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik negatif 3,0. Yang ketiga adalah garis dengan kemiringan tertentu. Ini terjadi ketika A dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, teman-teman, kalau bentuknya seperti ini, X dan Y-nya itu bisa berubah-ubah. Dari bentuk AX tambah B sama dengan C, bisa kita tuliskan jadi Y sama dengan seperti ini. Kedua ruas dikurangi dengan AX, kemudian kedua ruas dibagi dengan B. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif A per B X ditambah C per B. Umumnya dituliskan jadi Y sama dengan MX tambah C. Bentuk ini kita sebut sebagai bentuk umum persamaan garis lurus. Ngomong-ngomong teman-teman, C yang besar sama C yang kecil itu beda ya, jadi jangan sampai terbalik. Oke, dari bentuk itu diketahui nih, M-nya adalah gradien atau kemiringan garis, kemudian C-nya adalah konstanta, dan XY-nya adalah variabel. Contohnya persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Yang ini nilai gradiennya itu 2, dan konstantanya itu 3. Oke, biar kamu lebih kenal lagi sama persamaan garis, coba kamu jawab soal yang ini. Perhatikan beberapa persamaan garis berikut. Yang termasuk persamaan garis adalah, yang benar adalah 1 dan 2 ya teman-teman. Karena 1 itu memenuhi bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Terus yang nomor 2 ini memenuhi bentuk AX tambah BY sama dengan C. Nah, sedangkan yang 3 itu bukan persamaan garis. Kenapa? Karena di situ ada Y-nya yang pangkat 2. Oke, jadi persamaan garis itu memuat satu atau dua variabel berpangkat 1. Dan ada 3 jenis garis nih teman-teman, yaitu garis horizontal bentuknya Y sama dengan Q, kemudian garis vertikal bentuknya X sama dengan P, dan terakhir garis dengan kemiringan tertentu yang berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Baik teman-teman, setelah kita tahu bentuk persamaan garis, sekarang kita akan belajar cara menggambar persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Buat gambar persamaan garis ini, setidaknya kita butuh 2 titik. Langsung aja yuk kita praktekkan. Kamu juga ikutan ya. Siapin pensil, kertas milimeter blok, sama penggarisnya. Oke, langkah-langkah menggambarnya. Yang pertama, kita pilih beberapa nilai X. Kedua, tentukan nilai Y dengan substitusikan X ke persamaan garisnya. Ketiga, semua titik digambar pada koordinat kartesius. Dan keempat, hubungkan semua titik dengan garis lurus. Kita mulai gambar aja ya teman-teman. Misalkan kita mau gambar persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Oke, yang pertama kita pilih beberapa nilai X ya. Kakak coba pilih 5 nilai X aja nih, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, sebetulnya ini bebas teman-teman, bisa berapa aja, gitu ya. Oke, yang kedua, tentukan nilai Y dengan substitusikan nilai X ke persamaan garisnya. Nah, kita buat tabel aja ya, biar lebih rapi. Kemudian kakak contohin dulu nih cara ngitungnya. Untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 2 dikali negatif 2 tambah 1, sama dengan negatif 3. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1. Nah, untuk sisanya, boleh kamu coba ya. Bisa kamu pause dulu video ini, terus nanti kita samain dengan hitungan kakak. Oke, teman-teman, secara lengkap tabelnya akan seperti ini. Lanjut langkah ketiga, semua titiknya kita gambarkan pada koordinat kartesius. Hasilnya seperti ini. Terus langkah yang keempat, hubungkan semua titiknya itu dengan garis lurus. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah gambar garis Y sama dengan 2X tambah 1. Tapi teman-teman, sebetulnya dengan 2 titik aja juga udah cukup. Nah, kita pakai yang tadi ya. Kamu bebas mau pilih 2 titik yang mana aja. Kalau kakak mau pilih X sama dengan negatif 2 sama X sama dengan 1. Tadi udah dihitung kan, jadi tabelnya akan seperti ini. Sehingga titik-titik pada
kita gambarnya yaitu negatif 2, negatif 3, dan 1,3. Coba perhatikan gambarnya. Gambar garisnya sama aja kan sama sebelumnya? Teman-teman, kita lanjut ya ke cara berikutnya. Cara yang ini sering banget digunakan. Masih pakai 2 titik juga kok. Bedanya, sekarang pakainya itu titik potong sumbu koordinat. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, kita pilih titiknya itu ketika memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Langsung aja kita praktekkan pakai persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, langkah-langkahnya ini mirip dengan sebelumnya kok. Yang pertama, kita pilih nilai X sama dengan 0 untuk titik potong dengan sumbu Y, dan Y sama dengan 0 untuk titik potong dengan sumbu X. Kedua, tentukan pasangan dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ketiga, kedua titik kita gambar pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, hubungkan kedua titik dengan garis lurus. Oke, kita mulai ya. Yang pertama tadi apa? Pilih nilai X sama dengan 0 sebagai titik potong sumbu Y, dan Y sama dengan 0 sebagai titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, tentukan pasangannya. Caranya tinggal kita substitusikan aja ke persamaan garisnya. Kita buat tabel aja ya, biar lebih rapi. Nah, buat ngisi tabelnya, coba kamu kerjakan soal yang ini. Jika pada persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1, disubstitusikan X sama dengan 0, maka nilai Y adalah... Yang benar adalah Y sama dengan 1 ya. Tinggal kita masukkan aja X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Diperoleh Y sama dengan 2 dikali 0 tambah 1. Y sama dengan 1. Jadi, titik koordinatnya adalah 0,1. Lanjut ya, sekarang kita masukkan Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Diperoleh 0 sama dengan 2X tambah 1. Bisa kita tuliskan jadi 2X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian, kedua ruas kita kurangin dengan 1. Hasilnya adalah 2X sama dengan negatif 1. Lanjut, kedua ruas kita bagi 2. Maka nilai X sama dengan negatif 1/2. Jadi deh tabelnya kayak gini. Sehingga titiknya ada 0,1 dan negatif 1/2, 0. Langkah yang ketiga, kedua titik itu kita gambarkan dalam koordinat kartesius. 0,1 di sini, dan negatif 1/2, 0 di sini. Langkah yang keempat, hubungkan kedua titik itu dengan garis lurus. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 2X tambah 1. Coba deh perhatikan. Lagi-lagi sama ya garisnya. Oke, sekarang coba kamu kerjakan soal yang ini. Grafik yang benar adalah A. Langsung aja kita bahas. Kita tentukan dulu titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y dulu ya. Berarti kita substitusikan X sama dengan 0. Mau nyari titik potong dengan sumbu X dulu juga nggak apa-apa. Yang penting, jangan sampai terbalik pas substitusinya. Ketika X sama dengan 0 diperoleh, Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 6. 3 dikali 0 jadi 0, sehingga Y sama dengan negatif 6. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 6. Terus sekarang titik potong dengan sumbu X. Berarti substitusikan Y sama dengan 0. Diperoleh 0 sama dengan 3X dikurang 6. Kedua ruas kita tambah dengan 6, jadi 6 sama dengan 3X. Nah, untuk cari X tinggal kedua ruas kita bagi 3. Sehingga X sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 2,0. Setelah itu, kedua titiknya kita gambarkan dalam koordinat kartesius. 0, negatif 6 di sini, dan 2,0 di sini. Langkah selanjutnya, hubungkan kedua titik itu dengan garis lurus. Nah, ini adalah gambar persamaan garis Y sama dengan 3X dikurang 6. Kakak lanjut ya ke soal berikutnya. Titik 2,4 terletak pada garis Y sama dengan MX dikurang 6. Nilai M yang tepat adalah... Yang benar, nilai M adalah 5. Oke, kita bahas. Titik 2,4 itu kan terletak pada garis Y sama dengan MX dikurang 6. Artinya, kalau kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan garis itu, maka nilai Y harus sama dengan 4. Ya udah deh, tinggal kita substitusikan aja. Diperoleh 4 sama dengan M dikali 2 dikurang 6. M dikali 2 itu sama dengan 2M. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 6. Hasilnya 10 sama dengan 2M. Untuk nyari M, tinggal kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Maka nilai M sama dengan 5. Oke teman-teman, ingat ya, kalau mau gambar garis lurus, minimal kita cari dua titik berbeda yang dilalui oleh garisnya. Bisa dua titik sembarang, atau yang paling sering digunakan, dua titiknya itu merupakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita belajar menggambar garis bentuk Y sama dengan MX tambah C,
Sekarang kalau nilai gradiennya kita ubah-ubah, kira-kira gimana ya? Nah, teman-teman, ada 3 kemungkinan nilai gradien. Yang pertama, positif, kedua, nol, dan ketiga, negatif. Oke, kita bahas satu persatu ya perubahannya. Yang pertama untuk yang positif. Nah, semakin besar gradiennya, grafiknya akan makin naik mendekati sumbu Y dari kanan. Sedangkan, semakin kecil gradiennya, grafiknya akan makin landai mendekati sumbu X dari kiri. Langsung aja yuk kita lihat. Kita gunakan persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Tadi kan gambarnya kayak gini ya. Sekarang kita perbesar gradiennya menjadi 3, 4, 6, 10, dan 50. Nah, terlihat ya, semakin besar gradiennya, garisnya akan semakin naik dan mendekati sumbu Y dari arah kanan. Jika diperbesar lagi, maka akan semakin dekat lagi dengan sumbu Y. Sekarang kakak coba perkecil lagi gradiennya ya, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Kemudian kita gambarkan juga, hasilnya jadi kayak gini. Nah, terlihat ya, kalau semakin kecil gradiennya, garisnya akan semakin landai mendekati sumbu X dari kiri. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk gradien yang 0. Nah, kalau garisnya berimpit atau sejajar sumbu X, maka gradiennya akan jadi 0, gitu teman-teman. Coba deh, gambar yang tadi, garis Y sama dengan 1, ini kan horizontal. Artinya, gradien garis horizontal itu sama dengan 0 ya. Lanjut yang ketiga, gradiennya negatif. Nah, semakin kecil gradiennya, maka grafiknya itu akan makin naik mendekati sumbu Y dari kiri. Sedangkan makin besar gradiennya, grafiknya akan makin landai mendekati sumbu X dari kanan. Oke, kita coba ya lihat. Kita pilih beberapa persamaan garis seperti ini. Kemudian digambarkan juga, hasilnya jadi seperti ini. Nah, dari gambar terlihat ya, semakin negatif atau semakin kecil gradiennya, garisnya itu semakin dekat dengan sumbu Y dari arah kiri. Sedangkan kalau makin besar gradiennya, maka garisnya akan makin landai mendekati sumbu X dari kanan grafiknya. Kebalikan dari yang positif ya, teman-teman. Jadi kamu cukup ingat satu aja, biar nggak kebolak-balik. Oke, dari semua grafik itu, kita akan tahu ciri-ciri bentuk garis ketika gradiennya positif, negatif, dan nol seperti apa. Oke, teman-teman, untuk yang gradiennya positif, semakin ke kanan, garisnya akan semakin naik. Contohnya kayak gini. Kemudian untuk yang negatif, semakin ke kanan, garisnya akan semakin turun. Contohnya kayak gini. Dan kalau gradiennya 0, garisnya akan mendatar sejajar dengan sumbu X. Contohnya kayak gini. Sekarang coba kamu kerjakan soal ini ya. Perhatikan gambar garis berikut. Gradien garis tersebut bernilai, yang benar gradiennya bernilai negatif ya. Coba lihat garisnya. Semakin ke kanan dia kemana? Garisnya semakin turun kan? Jadi gradiennya bernilai negatif. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Urutan yang benar adalah B. Oke, kita bahas. Coba perhatikan garis T. Jelas gradiennya positif ya. Kenapa? Karena semakin ke kanan, garisnya akan semakin naik. Kemudian gradien garis R dan gradien garis S ini negatif. Karena semakin ke kanan, garisnya semakin turun. Nah, antara gradien garis R dan gradien garis S, mana yang paling kecil? Lihat aja, kalau semakin naik mendekati sumbu Y dari arah kiri, berarti semakin negatif atau semakin kecil. Jadi, gradien garis S lebih kecil dari gradien garis R. Sehingga urutannya dari yang terkecil adalah garis S, garis R, dan garis T. Gitu ya teman-teman, kalau garisnya semakin ke kanan semakin naik, berarti gradiennya positif. Dan akan membesar jika garisnya semakin dekat dengan sumbu Y dari kanan. Kemudian kalau gradiennya 0, garisnya itu mendatar, sejajar dengan sumbu X. Terus kalau semakin ke kanan garisnya semakin turun, berarti gradiennya negatif. Dan akan semakin kecil jika garisnya semakin dekat dengan sumbu Y dari arah kiri. Setelah kita belajar perubahan nilai gradien, sekarang kita belajar perubahan nilai C pada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Nah, teman-teman, nilai konstanta C ini menyatakan titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0, C. Jadi, kalau C-nya positif, berarti garisnya memotong sumbu Y positif. Terus kalau C-nya negatif,
berarti garisnya memotong sumbu Y negatif. Dan kalau C-nya sama dengan 0, berarti garisnya melewati titik pusat koordinat. Oke deh, langsung aja yuk kita praktekkan pakai garis Y sama dengan 2X tambah 1. Tadi kan gambarnya kayak gini ya. Nah, dari persamaannya diketahui nilai konstantanya itu 1, terus dari gambarnya juga diketahui titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,1. Oke, sekarang kakak ubah nih nilai C-nya jadi 8, 5, dan 0. Kemudian yang negatif ada negatif 2 dan negatif 5. Nah, dari gambar itu terlihat ya, masing-masing garisnya memotong sumbu Y sesuai dengan nilai C pada persamaan garisnya. Persamaan garis yang C-nya positif memotong sumbu Y positif. Jika semakin besar nilai C-nya, titik potong dengan sumbu Y-nya akan semakin ke atas. Kemudian yang C-nya 0, garisnya itu melewati titik pusat koordinat. Kemudian yang C-nya negatif, maka akan memotong sumbu Y negatif. Dan semakin kecil nilai C-nya, titik potong dengan sumbu Y-nya akan semakin ke bawah. Oke, biar lebih paham lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini ya. Persamaan garis K adalah 2X tambah 4. Nah, teman-teman, digambarkan udah ada 2X tambah C, berarti tinggal nyari C-nya aja kan? Ya udah, dilihat aja titik potong dengan sumbu Y-nya di mana. Nah, di situ kan karena garis yang memotong sumbu Y positif, maka nilai C-nya pasti positif. Sehingga pilihan B jelas salah. Tinggal pilihan A dan pilihan C aja nih, teman-teman. Nah, garis K itu memotong sumbu Y di mana? Di titik 0,4 kan? Berarti persamaan garisnya adalah 2X tambah 4. Gitu ya, teman-teman. Jadi persamaan garis Y sama dengan MX tambah C akan memotong sumbu Y di titik 0, C. Baik, teman-teman. Jadi kita sudah belajar bentuk umum dan grafik persamaan garis lurus ya. Pada video selanjutnya, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang gradien. Jangan lupa ditonton ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk latihan soal biar lebih paham lagi.